Ada sebuah cerita ya, dan ini diambil dari Flowers for Algernon. Flowers for Algernon adalah sebuah novel karya klasik ya, ciptaannya Daniel Reyes yang bercerita tentang sebuah eksperimen yang dilakukan sama seekor tikus untuk ditingkatkan kecerdasannya. Oke, ini tikus kan kita tahu ya, itu tentunya hewan yang bodoh ya, gua nggak tahu nih kata-kata harus gimana, tapi ya intinya kan tipikal hewan yang mungkin bisa berpikir tapi skalanya kecil lah, itu bahasa halus. Dan dicoba tuh dengan ramuan dari sebuah bunga yang diambil dari bunga algemon. Dia memasukkan ramuan tersebut ke dalam tubuh si tikus, dan hasil akhirnya adalah si tikus makin cerdas dan kepintarannya meningkat. Ya mungkin dia lebih pandai dalam mendeteksi sesuatu atau membuat strategi jalan keluar gitu ya. Jadi itulah hasil dari kecerdasan yang sudah meningkat. Nah, kemudian melihat kejadian tersebut berhasil ya, akhirnya dilakukan percobaan kedua dengan seseorang bernama Charlie. Ya, di sini namanya adalah Charlie Garden. Oke, Charlie Garden. Jadi Charlie Garden ini disuntikan ramuan yang sama seperti yang disuntikan sama si tikus. Hasil akhirnya si Charlie ini kecerdasannya meningkat. For your information ya, Charlie ini adalah seorang yang autis ya, IQ-nya jeblok, dan dia ternyata punya banyak teman. Oke? Ya, memang terdengar aneh ya, kok bisa ya orang autis punya banyak teman ya? Jawabannya karena dia suka melakukan hal konyol, suka lucu, suka dibully, suka dihina-hina, dan teman-temannya ini merasa happy ya untuk melakukan hal demikian. Dan Charlie pun mungkin nggak paham dia lagi dibully, dan dia happy-happy aja untuk menerima segala sesuatu yang berkaitan sama kejadian tersebut. Oke? Nah, karena si Charlie ini disuntikan sama ramuan dari bunga yang bisa meningkatkan kecerdasan, hasil akhirnya si Charlie ini menjadi lebih pintar, dan kepintaran ini meningkat sedikit demi sedikit, dan akhirnya dia menjadi pintar beneran lah, sampai hasilnya bisa hilang gitu. Jadi sifatnya efeknya sementara. Jadi ibarat secara grafik tuh ya, dia naiknya pelan-pelan sampai naik, nanti nggak lama sampai di titik peak dia bakal turun lagi, kecerdasannya balik lagi seperti semula. Apa yang terjadi ketika si Charlie ini punya kecerdasan yang baik dan pintar ya, layaknya orang jenius? Dia mulai kehilangan teman sedikit demi sedikit. Oke? Kita yang mau gue share di sini adalah apa yang terjadi sih sama orang-orang pintar ketika kok bisa ya orang pintar ini menjadi kesepian. Oke, kuncinya adalah nggak punya teman. Charlie ketika menjadi lebih pintar, dia kan makin memahami ya, oh gue tuh lagi dibully, oh gue tuh lagi dihina-hina nih gitu kan, disindir, nyinyirin. Akhirnya mungkin dia melawan, mungkin dia membalas gitu ya, dan mungkin dia sudah tidak melakukan hal-hal yang konyol lagi seperti waktu dia masih bodoh. Ya hasilnya teman-temannya mulai pergi satu persatu karena tidak bisa melakukan hal yang sama yang membuat mereka senang seperti dulu gitu. Kemudian seiring si Charlie makin pintar, ternyata kan teman-temannya makin sedikit ya. Lalu kebiasaannya pun mulai berubah. Terus cara dia menanggapi sebuah percakapan pun mulai berubah ya. Contohnya adalah dia mulai sering memotong pembicaraan orang lain ya. Jadi ketika ada orang lain ngomong, berbicara, dia nggak sabaran dan punya sifat yang kompetitif, hingga akhirnya baru dia ngomong sedikit karena Charlie udah tahu nih ini mau ngomongin apa ya. Dia langsung potong dan dia kasih solusi terhadap pembicaraan tersebut. Padahal kan belum tentu ya orang itu ngomong bukan karena nggak tahu solusinya, tapi karena pengen cerita aja dan pengen didengerin. Maybe Charlie itu adalah orang yang tepat untuk diajak diskusi, dan hasil akhirnya ya Charlie yang nggak sabaran, udah deh dipotong pembicaranya. Hal-hal yang harus kita ketahui ya, apa yang membuat si orang-orang pintar itu nggak punya teman. Jadi ada 7 sifat ya yang membuat orang pintar itu seringkali kesepian, terus dijauhin sama orang lain, dan pada akhirnya dia nggak punya teman sama sekali. Nih teman-teman ya, jadi yang pertama adalah untuk orang-orang pintar yang belum menguasai emotion mastery. Dia akan menjadi terlalu analitis. Ya karena dia punya pengetahuan yang banyak, dia tahu ilmu pengetahuan, dia tahu yang orang nggak punya pengetahuan tersebut, versus dengan orang yang sudah punya pengetahuan tersebut hasilnya seperti apa. Seringkali itu yang membuat dia pengen buru-buru menyimpulkan sebuah pembicaraan, memotong sebuah pembicaraan. Dan terkadang di sisi orang lain yang sedang ngomong, mereka merasa diremehkan pendapatnya, POV-nya ya. Itu jadi membuat orang jadi tersinggung ya dan nggak disukai. Yang kedua, sifat yang dimiliki oleh orang pintar, mereka suka terjebak ke dalam yang namanya cures of knowledge. Apa itu? Mereka nggak bisa menjelaskan sesuatu persoalan dengan bahasa seperti layaknya menerangkan ke anak 4 SD. Mereka akan pakai istilah-istilah teknis yang membuat orang-orang tuh jadi kesel. Aduh, ngomong apa sih? Nggak ngerti gue. Aduh, apa sih?
Jadi mereka tidak menjelaskan dengan bahasa duniawi ya, dengan emosi yang sifatnya empati ya. Tapi mereka langsung ngomongnya bahasa-bahasa teknis yang membuat kita ngedengerin bingung ya, atau nggak paham. Yang berikutnya, yang ketiga ya, sifat yang suka dimiliki sama orang-orang pintar adalah cenderung dominan dan suka ngeset rule ya, ngeset rule dalam interaksi ya. Jadi mereka sering kali mengambil alih pembicaraan, menentukan topik-topik yang berbobot, dan suka nggak sadar nih kalau pembicaraannya sudah lari dari hal-hal yang lawan bicara kita sukai. Jadi cenderungnya ya udah ngikutin apa maunya si orang pintar itu. Yang keempat, sering ngerasa kesepian karena susah nemu lawan bicara yang selevel. Ya ini bener banget. Ya, jadi ngerasa bosen sama orang karena obrolan terlalu dangkal. Terus lebih nyaman sendirian daripada ngobrol dengan orang yang nggak nyambung. Suka pilih-pilih lingkungan sosial. That's right bro ya. Ngerasain nggak? Buat kalian-kalian yang ada di indikasi seperti ini, jangan-jangan kalian kategorinya di orang-orang pintar ya, gitu ya. Basically gue ada pernah di fase kayak begini. Maksudnya bukan gue narsis juga sih, gue pintar. Tapi gue merasa kayaknya kok gue ngobrol sama dia nggak nyambung. Akhirnya gue terpaksa pilih-pilih lingkungan ya, yang kayaknya bisa nerima gue dirasa orangnya selevel, ya gitulah. Yang kelima, lanjut. Suka ngasih solusi padahal orang cuman mau didengerin. Siapa yang ngerasain? Ya, mungkin lu menemukan orang pintarnya ya, bukan lu nya by the way. Lu menemukan seseorang yang suka motong-motong pembicaraan, kasih solusi. Ya, mungkin Anda bertemu orang pintar yang kurang tepat aja, gitu. Yang berikutnya, kadang suka muji dengan pertanyaan kompetitif ya. Jadi contohnya kayak begini, sering nanya hal teknis atau filosofi yang membuat lawan bicaranya berpikir. Kalau lawan bicaranya selevel, maybe that's good. Tapi kalau nggak selevel, itu ngeselin. Kalau ada yang salah, langsung dikoreksi atau dibantai dengan argumentasi. Pengen lihat siapa yang bisa bertahan dalam debat atau diskusi panjang. Jadi ngobrol terasa berdebat, berkompetisi. Ya, gitulah. Yang ketujuh, terlalu logis dan kurang main perasaan. Ya, jadi sering nggak ngerti kenapa sih ini orang baper, padahal kan cuma gini doang gitu ya. Terus kadang kelihatan dingin atau kurang simpatik. Dan yang berikutnya, terlalu fokusnya ke fakta, bukan ke perasaan orang. Oke, ya bagus atau jelek sih, gue juga bingung sih di sini ya. Dibilang bagus ya tergantung goalsnya by the way. Kalau goalsnya adalah mencari teman, sometimes kita memang harus berempati ya. Empati di atas segalanya ketimbang IQ. Tapi kalau goalsnya adalah kita adu ide untuk memecahkan persoalan, mencapai goals berupa visi, yang visi perusahaan maybe ya, visi hidup, atau visi sebuah kelompok, ya intinya kan paling cepat, mungkin paling murah, paling praktis. Perasaan bisa jadi diindahkan ya, diabaikan gitu mestinya ya. Tapi kalau berkaitan sama teman ya, empati ya harus diutamakan ketimbang pikiran yang logis dan fakta gitu. Ya memang manusia gampang baperan sih. But yeah, that's good ya. Oke, so kita untuk menjadi perfect, dan buat teman-teman semua yang pengen punya OP, less overpower nih dalam berinteraksi, dalam berteman sama orang, maka kita harus menyeimbangkan antara IQ sama EQ juga. Orang pintar tuh menarik teman-teman ya. Jadi dia punya sebuah privilege, daya tangkap lebih bagus, dia punya pengetahuan lebih banyak, dia bisa berpikir logis dengan lebih cepat, ya ibarat Pentium 3 versus Pentium 5 gitu ya. Kan Pentium 5 tuh di orang pintarnya, dia bisa ngolah data gitu. Tapi kejelekannya karena EQ-nya rendah, maka dia kurang bisa merasakan perasaan orang lain, dan karena dia tahu kelemahannya akan hal tersebut, maka harus ditingkatkanlah rasa EQ-nya ya. Maybe untuk merasakan jadi jelek, maka kita bisa brainstorming, dan hari gini kan sudah ada ChatGPT ya. Gue sering banget sih melakukan brainstorming. Kalau gue melakukan kayak begini, kira-kira respon orang gimana? Kalau gue berkata-kata seperti ini, respon orang gimana? Iya, this is really not important sih. Cuman ya, buat gue kayaknya menjadi penting untuk bisa menebak perasaan orang, merasakan perasaan orang yang buat gue ini masih cupu lah skillnya. Makanya gue sering brainstorming sama si ChatGPT ini gitu. Karena dalam rumus 48 rules of power ya, kalau kita mau berpolitik, kita mau berteman, kita mau punya kita jadi leader yang diseganin, leader yang bisa menginfluence orang, syaratnya memang mau nggak mau mengerti perasaan orang, mengerti pikiran orang, jalannya sifat orang itu kemana, kita harus tahu sih gitu. Dengan gitu kita bisa bersikap seperti apa yang orang mau. Setelah itu kita diterima sama mereka, udah gitu kita baru bisa masukin ide di kepala kita ke dalam kepala mereka, dan ide itu baru bisa diterima. Karena pada dasarnya orang itu baru bisa menerima ide seseorang dari orang luar kalau dia sudah terbuka dan happy dan merasa cocok sama orang tersebut. Kurang lebih begitu
ya sharing dari gua kali ini. Semoga ini bisa menginspirasi dan riset ya bahwa ada fakta orang pintar itu malah kesepian. Menurut kalian gimana? Benar apa salah? Komen di bawah ya.